Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Risnawan dari PT PNI Rek 2 Kebun Ranca Bali. Manajemen proyek Tang telah dipaparkan Fuadit Muhammad, programmer dan tech influencer sebagai narasumber. Fuadit Muhammad adalah seorang software engineer dan konten kreator dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di dunia teknologi. Ia pernah terlibat dalam pengembangan aplikasi skala nasional seperti Microsoft untuk smartphone, serta aktif membangun produk digital dan startup, termasuk Plus62.ai, sebuah platform AI untuk masyarakat Indonesia. Sebagai influencer teknologi, Fuadit sering membagikan wawasan tentang pemanfaatan digital tools, manajemen proyek, dan kecerdasan buatan agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Era digital, perubahan cepat. Perubahan bisa terjadi dalam hitungan hari. Sesuai rencana, sekarang kondisi itu sudah tidak relevan lagi. Proyek juga semakin kompleks, melibatkan banyak orang dari berbagai divisi, dengan target yang terus bergerak mengikuti kebutuhan bisnis. Metode fleksibel dan adaptif. Kita membutuhkan metode manajemen proyek yang lebih fleksibel, adaptif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa memastikan proyek tetap berjalan, meskipun ada perubahan mendadak di tengah jalan. Evolusi seperti waterfall adalah cara lama sama dengan kaku plus linear. Agile adalah cara baru sama dengan fleksibel plus adaptif. Project Management Overview metodologi seperti Agile Scrum Tools seperti Trello dan Asana. TERMINOLOGY. Memahami maksud dari Agile Scrum. Agile adalah mindset, filosofi, pendekatan manajemen proyek seperti Kanban, Extreme Programming, Lean Software Development, dan lain-lain. Scrum adalah framework, metode yang paling populer untuk menerapkan Agile. SCRUM. Scrum adalah salah satu framework paling populer dari Agile, karena strukturnya jelas dan mudah dipahami. Framework ini punya 3 komponen utama yang harus dipahami: roles, events, dan artifacts. ROLES. 1. Project Owner yang bertanggung jawab menentukan prioritas pekerjaan. Ia mewakili kebutuhan bisnis atau pengguna. 2. Scrum Master Fasilitator. Tugasnya memastikan tim memahami aturan Scrum, membantu menghilangkan hambatan, dan menjaga agar proses Scrum berjalan dengan disiplin. 3. Dev Team bisa terdiri dari programmer, desainer, tester, atau siapapun yang terlibat dalam menghasilkan produk. Events. Sprint Planning merupakan pertemuan yang diselenggarakan pada awal setiap sprint, dengan tujuan utama menentukan sasaran serta ruang lingkup pekerjaan yang akan diselesaikan dalam periode sprint tersebut, biasanya 1-2 minggu. Daily Stand-up, pertemuan singkat yang diadakan setiap hari, berdurasi sekitar 10-15 menit. Sprint Review. Sprint Review dilaksanakan pada akhir setiap sprint, dengan agenda utama mempresentasikan hasil pekerjaan, incermen, kepada para pemangku kepentingan, stakeholders. Sprint Retros. Sprint retrospektif juga diadakan pada akhir sprint, namun fokusnya bersifat internal bagi tim pengembang. ARTIFACTS. Product Backlog. Daftar besar berisi semua kebutuhan produk, fitur, perbaikan, ide. Dikelola oleh product owner, dan terus diperbarui sesuai prioritas. Sprint Backlog. Bagian dari product backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam satu sprint. Memberikan fokus jelas kepada tim tentang target sprint. Incermen. Hasil nyata dari sprint yang sudah selesai dan memenuhi standar kualitas. Contoh, fitur login yang sudah bisa MONITORING dan KPI. Key Performance Indicators, KPI, target untuk mengukur keberhasilan proyek. Dashboard progress, gambaran status proyek dalam satu layar. Early warning, sistem peringatan dini jika ada keterlambatan, risiko. Continuous improvement, evaluasi hasil dan perbaikan berkelanjutan. Tips: Start small, gunakan tools digitalis, disiplin, daily stand-up, update status, review rutin. Scrum bukan tentang teori tapi tentang kebiasaan yang konsisten.